menyamakan persepsi mengenai argumentasi logikanya dari pertanyaan Fir'aun, Pak. Dia diajak mengenal nikmat-nikmat Allah ya, Pak ya. Itu yang betul. Yang sama-sama dinikmati bersama kan gitu. Dan betul. Yang ada dan yang mana ini adalah maksudnya dalam kuasa Allah. Mungkin diajak di titik argumentasi yang sama ini kayaknya Fir'aun. Jadi dibawa pada posisi kedudukan yang sama, bahwa kemudian dia itu sebagai orang yang memanfaatkan sumber-sumber yang ada ini gitu. Ya. Kalau saya lihat sih arahnya seperti itu ini. Ya, jadi begini esensinya dalam hal ini. Ketika Fir'aun mencoba mengalihkan pembicaraan tentang Allah yang maha menciptakan, yang maha mengatur, yang maha menguasai semua ini, dialihkan kepada kalau dia kuasa, orang-orang dulu gimana? Nabi Musa tidak langsung menjawab orang dulu itu begini-begini, tidak. Di awal dengan kata-kata tentang orang-orang dulu itu sudah ada dalam catatan Allah. Ada dalam ilmunya. Ilmunya hanya dia yang tahu. Itu perkara gaib bagiku. Karena aku tidak memiliki ilmu kecuali yang Allah ajarkan kepadaku. Dan ada semua tercatat dengan baik semuanya. Nah, untuk kehidupan ini pun seluruhnya, jadi digambarkan seluruhnya. Kita sekarang hidup ini aja, hidup itu dalam sebuah pengaturan Tuhan. Kita hidup di bumi ini diatur, bumi ini datang, diatur, ini begini-begini semuanya. Itu dalam pengaturan Tuhan, pengaturan Allah semuanya. Bahkan tanah yang tempat kita berpijak, tanah itu pula yang membuat kita jadi hidup. Dari situ kita Allah ciptakan. Dan di tanah itu pula nanti kita kalau mati dikubur di situ. Dari tanah itu pula nanti kita akan keluar. Kalau kita mau dihisab Tuhan, mau dibangkitkan lagi pada saat berikutnya dari situ pula. Jadi berpikirnya langsung diajak Nabi Fir'aun itu kepada pikiran yang luas, pikiran yang berwawasan, pikiran yang betul-betul menunjukkan Nabi Musa itu seperti sosok yang baru sidang lulus S3 atau lulus profesor. Dia menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas, dan itu jadi pukulan telak kepada Fir'aun. Dia coba membuat itu menyimpang, tapi Nabi Musa mengalihkan luar biasa dengan penjelasan yang lebih jelas. Istilahnya apa yang dia sampaikan itu yang dilawan hujahnya. Jadi luar biasa ini. Kalau saya lihat dari ayat tadi, dialog tadi itu sepertinya Fir'aun itu antara penasaran dan ketakutan ya Pak. Ya. Ketakutan itu fitrahnya. Gitu. Penasaran itu kayak menunjukkan aja dia penasaran. Sebetulnya itu. Dia tahu Nabi Musa itu ini membawa kebenaran sebetulnya. Dia tahu. Makanya nanti ada kalimat yang menunjukkan rasa takut dia sebagai sosok manusia. Kan pada ayat yang ke-56 itu dikatakan ya, walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Dan sesungguhnya kami telah memperlihatkan ya kepada Firaun itu tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ya, dijelaskan dengan baik oleh Nabi Musa, fakadzdzaba, tapi dia terus tetap mendustakan, wa aba, dan dia tetap menolak untuk mentaati ajaran yang dibawa Nabi Musa ini. Dan untuk membuat seolah-olah dia tetap di atas kebenaran, dia mencoba mengalihkan lagi kepada hal lain. Hal lain itu di dalam ayat 57-nya. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Hai Musa, kamu bikin macam-macam kayak begini itu karena kemampuan sihirmu. Apa tujuannya kamu adalah ingin membuat kami jadi terusir dari negeri kami ini? Kami ini orang asli Mesir, asli di sini. Engkau pendatang, seolah kayak begitu. Dialihkan kepada yang lain lagi. Apakah tujuanmu melakukan semua ini adalah sihirmu untuk membuat kami keluar dari negeri kami ini sendiri, dari tempat tinggal kami sendiri? Ya, ya. Dia sudah sebetulnya kata-kata ini
Itu kalau dalam tafsir At-Tabari itu dikatakan Fir'aun menjawab sesuatu yang menunjukkan kelemahannya. Karena dia tahu Nabi Musa punya kekuatan, punya kelebihan. Maka dia mencoba melawan Nabi Musa dengan mengatakan itu sihir itu kayak orang kalau sudah kalah itu mengatakan itu pasti ini tuh udah sihir itu udah yang aneh-aneh itu pasti akan begitu. Nah itu yang dituduhkan oleh Firaun kepada Nabi Musa. Kembali lagi ke Ya. ayat 44 Pak Rusdi. Jadi kan Allah menasihati supaya mereka itu ingat dan kemudian takut. Dan kemudian ditutup di ayat 50 itu kan mengenai kematian, kamu dilahirkan dan meninggal di sini juga. Jadi di situ seperti Pak Azwar sampaikan, timbul rasa takutnya dia, dan di ayat sebelumnya kan di mukjizat itu disampaikan juga 55-nya kalau nggak salah. Mukjizat dari Nabi yang ular dan tangannya kayaknya apakah betul disebutkan situ ya Pak ya? Bukan. Ayat 55 itu ayat 55 atau 56? 56-nya kali. Kami telah perlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kekuasaan kami semuanya. Nah, itu ayat 56. 56. Iya, 56. Jadi, saya melihat itu kayaknya mukjizat itu ditampilkan di situ, Pak. Iya, yang tangan dan tongkatnya itu. Nah, kata-kata Allah di sini luar biasa. Dikatakan kami telah perlihatkan semua ya tanda-tanda kebesaran kami untuk dilihat oleh Firaun itu, disaksikan bahwa itu adalah tanda kekuasaan kami. Padahal waktu itu baru 2 kehebatan Nabi Musa yang ditampilkan. Hanya bisa tongkatnya menjadi ular, dan yang kedua tangannya berubah menjadi putih bersinar. Baru itu. Padahal kekuatan tongkat Nabi Musa lebih dahsyat dari itu. Bisa membelah laut, bisa menjadikan batu keluar mata air, ya, bisa digoyangkan ke langit, kemudian muncul awan sehingga mereka berjalan itu diawani, artinya dapat naungan, bisa kemudian turun makanan manna wasalwa, itu akan ada episode itu begitu. Jadi ini padahal yang Fir'aun tahu tongkat Nabi Musa itu baru 2 itu fungsinya. Itu pun dia sudah ketakutan. Itu pun dia sudah merasa, wah ini bisa kalah. Tapi dia tidak mau kalah di hadapan rakyatnya. Dia bilang, ayo kita bikin tanggal. Kapan kita ketemu? Nah saat itulah dia menghadirkan ribuan tukang sihir yang disuruh berbaris semuanya di tempat itu. Dengan harapan Nabi Musa akan kalah dengan sihir-sihir yang ada pada zaman itu. Itu ininya. Ayat yang kita baca ini tadi sih baru sampai ayat 59. Ya, tapi kalau baca selanjutnya itu mereka berunding Pak. Kemudian waktu pertemuan kami dengan kamu itu setelah itu ya berunding itu. Betul, Pak Idam. Jadi berikutnya itu ya biasa. Sekarang kalau sudah itu diskusi, musyawarah mereka, gimana ini menghadapi Musa? Musa ini ternyata begini nih. Dikira Musa selama ini tidak mau bicara sama dia karena takut. Dikira Musa itu nggak berani datang kepada dia. Nabi Musa punya kesalahan. Ya. Nabi Musa punya kesalahan. Ya. Dikiranya begitu. Kan punya kesalahan, Nabi Musa pernah membunuh. Makanya Nabi Musa dikira oleh Firaun, pokoknya Musa tidak akan pernah datang berani menghadap kepada Firaun. Tiba-tiba Nabi Musa berani datang dengan sebuah persiapan, walaupun dia juga awalnya takut kan gitu Nabi Musa. Tapi Allah perintahkan. Ini luar biasa sebetulnya. Jadi inilah barangkali bentuk-bentuk pertolongan Tuhan yang tadi kita bicarakan di awal, yang kita tidak tahu. Ya mungkin ini terbuka sedikit, ini terbuka sedikit. Bayangkan sejarah Nabi Musa ini adalah sejarah yang banyak di luar logika akal manusia itu. Sosok yang dicari yang mau dibunuh justru sosok yang selamat. Sosok yang mau dicari yang dibunuh itu justru sosok yang ada kehidupannya di istana, dekat dengan orang yang akan dijatuhkan. Kita nggak tahu kayak sekarang ini. Ya, bisa aja terjadi sosok yang selama ini dicalonkan, dipilih, sosok itu yang akan melawan nantinya. Karena mereka berstrategi misalnya. Wallahu a'lam, kita nggak tahu misalnya kayak sekitar sekarang. Yang sekarang ini terjadi.
Karena kan sudah kelihatan berusaha saling menjatuhkan, saling memberikan pengaruh. Wallahu alam semua. Kita nggak tahu. Itu kalau tadi kayak orang Musa, itu rahasia Allah. Tapi sudah tertulis annal aqibata lil muttaqin, bahwa kesudahan yang baik itu hasilnya akhirnya nanti milik orang-orang yang bertakwa. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah ini kita sudah sampai tadi ya, karena pemahaman ini berhubungan, sudah sampai ke ayat 59. Lalu ayat 60 itu adalah ayat yang menerangkan tentang Fir'aun akhirnya mencoba mencari jalan bagaimana bisa mengatur siasat dengan kaumnya, dengan konco-konconya gitu, supaya bisa melawan Nabi Musa pada hari H yang dijanjikan itu bisa menang. Jadi itu biasa. Jadi setelah dijanjikan, jadi cari waktu, yang waktu itu adalah waktu yang memungkinkan mereka untuk melakukan persiapan-persiapan. Jadi nggak bisa dilakukan segera, itu nggak bisa. Itu dia sengaja mengulur waktu, kapan waktunya ditentukan, dan waktunya panjang. Nah sebelum itu dia ngatur sesuatu supaya bisa memenangkan ini. Jadi istilahnya dia tidak ingin dipermalukan. Walaupun kalah, nggak mau dipermalukan. Nah ujungnya nanti ternyata adalah setelah dia betul-betul kalah dalam soal sihir ini, dia sudah siap dengan pengawal-pengawalnya yang akan akhirnya menghukum para tukang sihir itu dengan cara menyiksa mereka, dipotong tangan dan kakinya secara silang. Jadi istilahnya dia udah tahu kalau dia akan kalah, ini yang harus dia lakukan. Itu seolah-olah kayak begitu. Jadi sebetulnya kekalahan itu sudah dibayangkan atau terbayang dalam dirinya. Makanya dia mengatur bagaimana caranya supaya pertama mungkin tidak kalah, kalaupun kalah yang dirasakan oleh mereka, kalah yang tetap menang secara kekuasaan. Itu ada petinggi yang negara kita yang menyatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang ini, Pak Ustadz. Gimana tanggapan dari Pak Ustadz atau kita semua umat Muslim dengan adanya statement dari petinggi itu? Begitu ya, Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih kembali. Jadi begini, statement semacam itu sama dengan statement yang katakanlah mungkin pernah kita dengar sebelumnya bahwa Islam itu adalah agama impor. Nah, Islam itu adalah agama asalnya dari Arab. Nah, kita umat bangsa Indonesia ini punya agama sendiri. Padahal tanpa disadari orang-orang itu mengatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa Indonesia berarti tidak punya agama pada awalnya. Itu berarti secara nggak langsung dia mengatakan itu. Jadi kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Sesuatu yang dibutuhkan manusia, fitrah itu. Sesuatu yang menjadi bagian dari darah mengalirnya manusia dalam kehidupan mereka. Jangankan soal agama yang menjadi sebuah keyakinan hidup. Soal makan pun yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari juga, itu kadang ada orang yang merasa nggak cukup dengan makanan yang ada di lingkungannya. Dia akan cari makanan yang enak meskipun jauh, meskipun dia harus naik pesawat. Dia mau cari coto Makassar, langsung makannya di Makassar. Dia mau cari rendang Padang, langsung ke Payakumbuh misalnya. Dia mau cari apa, langsung bisa. Itu dikejarnya. Nah, untuk sebuah nilai kebenaran, entah dia munculnya di Arab, entah munculnya dia di India, entah munculnya di Timur, di Cina, ya, entah munculnya di mana, kayak seperti agama yang di tanah air kita ini, itu kan semuanya adalah import semua kalau dibilang bahasanya import. Jangan dikira juga Nasrani itu dari Eropa, aslinya itu dari sana juga, dari Arab. Jangan dikira Hindu itu dari sini, itu aslinya juga dari India, satu dari Cina, dari Timur. Nah itu satu contoh.
Jadi itu sebetulnya satu argumen yang barangkali lebih kepada menunjukkan bahwa mereka ingin punya dasar pijakan yang dianggap benar dan masuk akal ketika mereka mengeluarkan arahan-arahan seperti arahan toleransi, arahan supaya kita jauhi terorisme, arahan supaya jauhi kekerasan. Maka dimunculkan pula seperti yang ditanyakan oleh Pak Bagja ini, Al-Quran sudah tidak relevan untuk zaman sekarang ini. Padahal yang dimaksud dengan tidak relevan itu mungkin hanyalah relevansi dalam konteks mungkin pakaian, model pakaian zaman dulu Arab yang tertutup kurung semuanya seperti itu. Sekarang bolehlah ada modelnya sedikit. Mungkin hanya bagian kecil itu. Tidak mungkin dia berani mengatakan Al-Quran itu tidak relevan, di mana ada perintah sholat 5 waktu di dalamnya, kita sudah nggak perlu lagi sholat. Apa berani dia ngomong begitu? Saya kira nggak berani. Ketika dia mengatakan, ketika Al-Quran mengatakan, misalnya ada proses penciptaan manusia sebagai sebuah penciptaan itu dari sejak sel sperma sampai akhirnya lahir, yang notabene di dunia ini yakni Al-Quran yang menerangkan tentang proses penciptaan itu. Apakah dia berani mengatakan, oh nggak begitu manusia, nggak dari sperma jadi darah, nggak jadi darah jadi tulang? Apa dia bisa mengingkari itu? Padahal itu nilai-nilai yang diterangkan dalam Al-Quran tentang proses penciptaan manusia yang sudah diterima secara ilmiah oleh dunia modern, oleh ilmu kesehatan. Dan itu satu-satunya kitab di dunia yang ada tentang cerita penciptaan manusia. Asalnya manusia dari tanah, asalnya manusia dari sel sperma, asalnya dari pertemuan dua organ tubuh manusia, walaupun akhirnya itu sudah bukan intinya, tapi intinya adalah pertemuan sel sperma dan sel telur. Makanya ada pembuahan di luar, ya. Ada bayi tabung, yang ada lagi belakangan itu sel telur yang dibikin freeze, ya. Karena ada pandangan nanti orang kalau sudah usia 40-an tahun itu kan khawatir nggak bisa lagi melahirkan. Biasanya ini ibu-ibu, ini perempuan. Ada yang pernah bertanya sama saya begini, Pak Bagja, bolehkah seorang perempuan karena dia sudah umurnya di atas 35 sekarang belum menikah, lalu kemudian mungkin boleh jadi dia menikah di umur 40, padahal ketika 40 sudah kualitas sel telurnya tidak sebagaimana bagusnya ketika dia di bawah 35, maka sekarang sel telurnya dikumpulkan di dalam freeze, dibekukan. Nah, di freeze itu. Lalu nanti ketika saya kawin, baru saya pakai itu sel telur. Bolehkah? Saya menjawab dengan juga pernah membaca literasi tentang itu, ya, bahwa itu boleh-boleh saja seperti bayi tabung selama itu adalah hasil pertemuan dua pasang suami istri yang sah. Bukan dari pasangan laki-laki lain, bukan dari pasangan laki-laki yang tidak menikah. Jadi kalau dia simpan itu untuk nanti dipertemukan, ya itu boleh-boleh saja. Seperti bayi tabung, selama dipertemukan di rahim ibu yang bersangkutan, dan spermanya sperma suami yang bersangkutan. Itu begitu. Selama itu terjadi tidak apa-apa. Pembuahannya boleh jadi di luar. Tapi kemudian prosesnya itu nanti ketika sudah berkumpul menjadi darah yang sudah jadi antara perkumpulan sperma dengan sel telur itu dikumpulkan dalam rahim seorang istri yang sah, bukan lahir seorang wanita yang nggak jelas mana spermanya dari laki-laki yang nggak jelas di mana dipertemukan. Nah, itu begitu, itu tidak begitu. Selama itu adalah hasil pembuahan dari pasangan yang sah, juga tidak apa-apa. Jadi saya kira Pak Bagja itu sebetulnya secara nggak langsung ini model-model kayak Firaun tadi. Dia mencoba berargumentasi dengan mengatakan hal-hal yang lain yang seolah-olah masuk akal, padahal yang dia maksud itu bukan hal yang pokok. Dia tidak akan berani mengatakan Al-Quran tidak ada relevansinya untuk kehidupan sekarang ini, seperti perintah sholat, udah nggak perlu kita sholat. Dia nggak akan berani mengatakan itu. Tapi bahasa itu dijadikan sebagai bungkus supaya seolah-olah menjadi pijakan atau dukungan yang kuat bagi mereka ketika berargumentasi
kita harus pakai nilai-nilai luhur orang-orang tua kita yang asli Indonesia, yang begini. Ya itu dalam rangka untuk mendukung itu sebetulnya. Tapi dia tidak dalam konteks sebetulnya secara tulus berani mengatakan Al-Quran tidak sesuai dengan kehidupan saat ini. Karena dia Muslim, karena dia sholat. Lain kalau yang ngomong begitu orang yang bukan Muslim, orang yang tidak Muslim, orang yang tidak sholat. Mungkin kita bisa mengatakan dia benar, mungkin ada argumentasi dan kita coba kejar bagaimana alasan dia mengatakan itu. Tapi kalau yang ngomong masih juga orang Muslim yang sholat, itu mah diabaikan aja. Buktinya dia sholat. Sholat dari mana perintahnya? Al-Quran. Kok sholat? Kalau Al-Quran nggak relevan, kan gitu. Nah, istrinya pakai kerudung misalnya. Kok pakai kerudung? Kok pakai jilbab? Istri Anda kalau Al-Quran nggak relevan, biarin dia telanjang dong. Biarin dia nggak pakai baju, misalnya. Nggak berani juga dia begitu. Itu begitu sebetulnya. Abu Hasan Asy'ariyah ya. Tidak, ya. Itu tidak Asy'ari gitu. Ya. Itu kan banyak yang menggembar-gemborkan gitu kan sekarang ini. Kalau saya ngelihat di sosial media itu kan banyak sekali mulai dari Habib-Habiban, terus masalah Salafi segala macam gitu. Nah ini termasuk yang Asy'ariyah. Cuman ada yang menarik yang saya melihat membaca dari Asy'ariyah ini, ternyata kalau Asy'ariyah yang disampaikan yang di sosial media ini kok bertentangan dengan Asy'ariyah yang saya baca yang dasarnya Asy'ariyah, karena Asy'ariyah juga dia mazhabnya itu mazhab Maliki ya Pak Ustadz ya. Yang saya baca itu. Nah, lalu juga sebenarnya Abu Hasan Asy'ari ini dia mentimbul ini karena adanya pertentangan waktu itu dari yang tradisional yang hanya mengembangkan yang hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis semata. Lalu yang satu lagi yang namanya Mu'tazilah yang mengembangkan dengan rasional. Aliran Jabariyah, aliran Qadariyah pada zaman itu, betul. Iya, yang mengembangkan ini ya. Nah, ternyata dia tampil untuk menggunakan, dia masukkan di tengah-tengah karena dia menggunakan rasional. Rasio itu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk memikirkan akuran hadis dengan rasional, tapi bukan menghasilkan sesuatu kebenaran yang baru. Jadi kebenaran itu tetap ada di Al-Quran dan hadis gitu. Itu yang saya baca gitu ya. Nah, kalau sementara kalau sekarang ini banyak itu yang akhirnya kebenarannya itu sudah jauh daripada Al-Quran sama hadis gitu. Apa memang seperti itu atau gimana Pak Ustadz? Jadi begini, fenomena yang terjadi belakangan ini, itu ada semacam upaya melembagakan nilai-nilai kebenaran. Jadi nilai-nilai kebenaran itu ada dalam sebuah lembaga, ada dalam sebuah organisasi, ada dalam sebuah kelompok. Padahal nilai-nilai kebenaran itu bersifat universal. Sehingga kita bisa mengatakan kebenaran itu bisa saja ada dalam organisasi Muhammadiyah, ada dalam organisasi NU, ada dalam organisasi yang mengaku kelompok salaf sekarang, ada dalam organisasi yang mengaku kelompok-kelompok lainnya misalnya. Itu bisa terjadi. Karena nilai-nilai kebenaran itu sifatnya universal dan sifatnya melekat pada diri manusia yang punya hati dan maksud tujuan yang positif dalam melakukan kebenaran itu sendiri. Jadi ada semacam klaim, gitulah, ada semacam klaim yang dianggap dengan memunculkan bahwa hakikatnya orang-orang Muhammadiyah, orang NU di Indonesia ini itu tauhidnya Asy'ariyah. Tauhidnya bukan tauhid yang murni sebagaimana yang diajarkan dulu Nabi Muhammad SAW itu begitu. Itu seolah-olah mereka lupa Asy'ariyah itu adalah madhab yang diakui bukan hanya tadi Imam Malik, itu sejarahnya iya. Tapi Imam Syafi'i sebagai muridnya Imam Syafi'i, murid Imam Malik itu mengakui tauhid Asy'ariyah itu. Karena itu tujuannya waktu itu seperti kita memunculkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu karena ada kelompok Syiah. Mungkin istilah itu tidak akan ada kalau kaum Syiah tidak ada. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan ada kalau tidak ada kelompok Syiah. Tapi karena kelompok Syiah muncul, maka dia juga muncul istilah itu. Di zaman Nabi nggak ada istilah Ahlus Sunnah, istilah Al-Jamaah.
apalagi istilah salafi, nggak ada istilah itu, nggak ada istilah Syiah. Jadi itu muncul karena reaksi dari istilah baru yang muncul, yang ini supaya ditutup ya ketidakbenaran istilah dalam kelompok itu, maka muncullah istilah Ahlus Sunnah itu misalnya. Termasuk istilah Asy'ariyah itu sebetulnya hakikatnya adalah tauhid yang dipahami oleh Abu Musa al-Asy'ari, yang hakikat tauhidnya juga adalah la ilaha illallah, sebagaimana diajarkan oleh Imam Malik, diajarkan juga oleh Imam Syafi'i. Yang kayak sekarang ini orang mengatakan dirinya tidak bermazhab seperti Muhammadiyah sekalipun, hakikatnya juga bermazhab. Hakikatnya apa mazhabnya? Mazhabnya adalah berusaha mendekati secara tarjih, secara dalil yang paling kuat dari dalil-dalil faham-faham mazhab yang ada. Tapi itu sebetulnya adalah dia membuat kelompok sendiri. Orang membuat kelompok seperti ini bolehlah, silakan saja. Tapi yang penting jangan pernah mengklaim mazhab dia adalah kebenaran. Karena kebenaran itu tidak bisa dilembagakan dan tidak pernah boleh dilembagakan. Jadi kebenaran itu mutlak adanya dimanapun. Makanya ketika menafsirkan hadis tentang iftar qatil Yahud, Yahudi berkelompok 71 golongan, Nasrani 72 golongan, umat Islam 73 golongan, itu ada yang berani mengatakan semuanya di neraka kecuali satu. Satunya itu adalah kelompoknya misalnya. Itu jadi dilembagakan. Padahal yang dimaksud oleh Nabi satunya itu adalah hum ma ana alaihi wa ashabi. Itu jelas Nabi katakan jawabannya begitu. Yang dimaksud dengan satu kelompok yang benar itu adalah mereka yang berusaha menjadikan cara aku beragama dan sahabat itu yang berusaha diikuti. Sehingga siapapun mereka, kelompok manapun mereka, kalau berusaha seperti itu, insya Allah termasuk dari satu golongan yang selamat itu. Nggak boleh kita mengklaim ini berarti kami saja, berarti kelompok kami saja. Itu nggak betul. Jadi kebenaran tidak boleh dilembagakan. Sekarang sebalik, seolah-olah kelompok Asy'ari dilembagakan sebagai sebuah kelompok yang sesat, kelompok yang salah tauhidnya, kelompok yang salah akidahnya, sebagaimana kelompok Syiah mau dicoba dilembagakan kesesatannya. Itu juga tidak benar. Nah, jadi istilahnya kebenaran dan kesesatan adalah nilai yang tidak dalam bentuk sebuah lembaga. Nah, itu begitu. Coba kalau kita ngaji dulu, pernah nggak terbayang sama kita orang-orang saat ini pakaiannya seperti sekarang ini? Dulu orang-orang yang ngaji, yang ngaji-ngaji salafi pun, ngaji-ngaji itu semua. Lihat tahun 70-an atau 80-an pakaian ustadz-ustadznya mereka semua. Pakaiannya baju koko, pakaiannya celana panjang, yang lain pakaiannya juga sarungan, misalnya yang lain. Nggak ada yang pakai baju stup, baju gaya Arab itu seperti sekarang ini. Sekarang ini jadi marah karena banyak orang pulang haji pakai baju Arab stup itu, yang gamis itu baju yang paling praktis. Kita di rumah pakai kaos dalam, pakai celana, begitu mau ke masjid tinggal pakai brek ke masjid. Kalau pakai sarung ganti celana dulu, pakai sarung, baju koko, buka lagi kaos, ganti baju, agak sedikit lama. Ternyata itu lebih praktis. Karena praktis jadi orang pakai itu. Dulunya coba aja lihat foto-foto ustadz dulu. Nggak ada fotonya yang pakai sop itu tuh nggak ada. Kecuali kelompok Habib saja yang pakai itu. Akhirnya sekarang semuanya kayak Habib pun dulu. Kalau yang dilihat di Pekalongan itu banyak itu foto-fotonya itu pakai baju koko, pakai sarung aslinya Habib itu, bukan pakai top juga. Nah, sekarang kan jadinya kayak begitu. Jadi istilahnya apa ya? Yang penting kebenaran itu jangan dilembagakan, jangan dimanipulasi, biarkan dia menjadi sebuah nilai. Sebaliknya kesesatan pun juga jangan dilembagakan ada pada lembaga orang lain, tapi biarkan dia menjadi nilai. Ada kelompok yang sesat karena nilainya yang memang sesat, bukan kelompoknya yang sesat, gitu. Ini nilainya yang sesat. Katakanlah Syiah sendiri pun, yang kita katakan sesat itu adalah nilainya, bukan negara Iran yang sesat. Jangan keliru kita ngomong begitu. Bukan negara Libanon yang sesat, bukan negara ini yang sesat, tidak. Itu nggak boleh begitu. Tapi tetap yang sesat adalah nilainya. Jadi nilai-nilai kesesatan ada, nilai-nilai kebenaran ada, dan tidak dalam sebuah bentuk lembaga. Kecuali
Ada satu juga biar juga kita jelas. Kecuali Yahudi dan Nasrani. Nilai-nilainya sudah dilembagakan oleh mereka sendiri jadi sebuah religion sebagai agama. Tadinya juga dia hanya nilai. Yahudi dan Nasrani itu hanya nilai. Makanya kan dalam bahasa Al-Quran, "Qatil Yahudu laisatin nasara ala syai'. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'." Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu nggak benar, nggak di atas petunjuk, nggak kayak kami yang benar, kami yang petunjuk. Orang Nasrani pun bilang begitu, yang benar itu kami, bukan orang Yahudi. Yahudi itu nggak betul. Lan tamasanar illa ayyama ma'dudat. Kami nggak akan masuk neraka kecuali sebentar, itu kata si Yahudi. Nasrani juga bilang begitu. Akhirnya mereka saling salah menyalahkan. Untuk itulah buat kita, supaya kita ingat hanya dua kelompok ini yang menjadikan nilai-nilai menjadi sebuah lembaga, ya, akhirnya menjadi sebuah agama, kita disuruh selama minimal 17 kali baca surah Al-Fatihah supaya tidak menjadi orang seperti kelompok dua ini, Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai seperti itu. Nah, tapi umat Islam ini sekalian ya sekarang ini mulai ada yang fenomenanya mengarah ke situ, memperdebatkan sesuatu yang sifatnya nilai, tapi dijadikan sebagai sebuah ciri kelompok untuk begitu. Akhirnya jadi kelompok, akhirnya jadi lembaga. Sekarang ini kan banyak yang mengaku-ngaku mengedepankan Asy'ariyah yang tadi yang paling benar seperti itu gitu. Nah, bahkan juga sampai menghubung-hubungkan bahwa Muhammad Al-Fatih itu ya termasuk amir yang terpilih, amir yang terbaik dan pasukan yang terbaik itu juga mereka juga mazhabnya Asy'ariyah gitu, seperti itu gitu. Nah, tetapi apakah ini yang saya lihat juga, tetapi yang ustadz-ustadz yang berbicara seperti itu, tapi kok melenceng gitu ya dari pemahaman saya mengenai hadisnya, mengenai itunya gitu. Nah, ya saya sih hanya berpikir apakah memang sudah lunturnya gitu, mungkin juga karena di Turki itu juga sendiri itu juga sudah luntur kan sejak kemunduran juga dari dinasti Utsmaniyah itu sendiri gitu, ataukah akhirnya yang terbawa ke sini, atau memang buatan-buatan baru nih orang Indonesia yang kreatif gitu Pak Ustadz. Itu yang terakhir. Kelihatannya buatan-buatan kreatif orang Indonesia yang baru. Artinya diada-adakan pemikiran-pemikiran seperti itu. Soal Al-Fatih dulu, Asy'ari dalam tauhidnya misalnya, itu kan sebetulnya sudah ada yang tahu atau ada yang belum tahu. Ya, itu wajar lah, sesuatu itu ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi seolah-olah kayak ini difokuskan penjelasannya ke arah itu karena ada yang hendak dituju gitu. Hendak dituju misalnya untuk mengatakan bahwa Al-Fatih ternyata bukanlah sosok yang sebenarnya ditunggu-tunggu untuk memberikan pembebasan kepada umat pada zaman itu di Turki. Omongan ini pun ini adalah sebuah penafsiran juga. Jadi juga nggak boleh kita secara absolut mengatakan Al-Fatih adalah pembebas kebenaran juga. Bisa jadi Al-Fatih adalah sosok yang keliru. Mungkin Pak Azhar pernah membaca atau tidak bahwa Al-Fatih itu sendiri kekeliruannya, ada yang menganggap dia sebagai sebuah kekeliruan adalah ketika dia menjatuhkan Konstantinopel itu, dia menjadikan gereja Hagia Sophia menjadi sebuah masjid, itu sebagai sebuah hal yang kemudian bagi rakyatnya dibangga-banggakan. Karena mungkin di sini tidak berniat itu. Mengapa? Karena cara dakwah Nabi Muhammad tidak begitu. Nabi Muhammad kalaupun dia menguasai sesuatu, katakanlah itu gereja, tetap dibiarkan sebagai gereja. Dia menguasai masjid, tetap sebagai masjid. Dia menguasai kuil, tetap dijadikan sebagai kuil. Selama orang yang menganut agama di kuil itu, yang menganut agama di gereja itu tetap masih wujud, masih ada. Dia tidak akan pernah memaksa gereja jadi masjid. Dia akan pernah memaksa itu jadi ini, jadi itu. Karena semuanya itu akan menyakiti keyakinan agama yang lain. Sejarahnya dulu, kalau ditarik mundur-mundur, itu Hagia Sophia memang aslinya gereja. Kalau kita baca sejarah itu aslinya masjid.
tapi pernah jadi masjid, kan begitu. Lalu dijadikan museum di zaman Kemal Atatürk. Lalu kemudian setelah jadi museum oleh Erdogan, dijadikan kembali sebagai masjid misalnya. Nah, itu adalah perjuangan dari sejarah Al-Fatih dulu, ya begitu. Itu ada tulisan yang mengatakan tidak begitu mestinya dakwah Al-Fatih. Tapi tetap jangan juga dipukul rata, berarti Al-Fatih salah dalam perjuangannya. Itu juga gitu. Boleh jadi Al-Fatih cuma salah ketika dia memaksakan diri menjadikan gereja menjadi masjid. Hanya itu kesalahannya. Tapi perjuangan yang lain, keyakinan tauhid Asy'arinya tetap adalah kebenaran. Makanya saya selalu berusaha mengatakan nilai-nilai kebenaran tidak boleh dijadikan sebuah lembaga, apalagi dipersonifikasi. Ada dalam wujud seseorang, wujud dalam seorang Habib, wujud dalam seorang siapa, kecuali Nabi ya, kecuali Nabi. Kalau Nabi memang adalah sumber kebenaran, kita harus mengatakan itu. Ya, tapi kalau yang lain bukan sumber kebenaran. Kebenaran ada pada mereka, sebagaimana juga boleh jadi kesalahan ada pada mereka. Kebenaran ada pada sebuah lembaga, bagaimana boleh jadi kesalahan ada pada sebuah lembaga. Tapi kita tidak boleh juga memfokuskan diri kepada kesalahan lembaga itu, kesalahan orang itu, tanpa melihat ada sisi kebenaran dari orang atau kelompok itu. Kalau kita selalu berpikir kayak begitu, umat Islam ini tidak akan pernah memenangkan perjuangannya secara berjamaah. Karena masing-masing akan punya kelompok-kelompok sendiri. Padahal sudah Allah katakan, minal ladzina farraqu dinahum. Ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Kalian jangan seperti orang-orang musyrik yang memecah belah keyakinan agama mereka menjadi kelompok-kelompok kecil, yang kelompok-kelompok kecil itu masing-masing merasa bangga dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Itu di surat Ar-Rum, ya. Itu dari ayat 31, 32, 33 itu surat Ar-Rum. Itu yang harus juga kita telaah lah. Itu ayat 32 tadi. Jadi munibina ilaihi wattaquhu ayat 31-nya, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Orang musyrik itu adalah minal ladina farraqu dinahum. Orang-orang yang suka memecah belah agama-agama mereka, jadikan sebuah lembaga-lembaga itu di kelompok-kelompok mereka masing-masing, dan masing-masing kelompok merasa paling benar sendiri, bangga dengan kelompoknya sendiri. Akhirnya kita belum kayak gini ini barangkali belum waktunya Allah menangkan, Pak Azwan. Pertanyaan yang awal tadi kita sebelum ngaji, masih ada bibit-bibit kayak begini. Mudah-mudahan kalau bibit-bibit ini sudah lama-lama hilang, insya Allah Allah akan tolong kita, insya Allah. Jadi diperlukan jiwa-jiwa besar, semua pemimpin, semua pendakwah, semua orang jadi kelompok, apakah di NU, di Muhammadiyah, di Salafi, di mana, itu jiwa besar mereka merasa bahwa kebenaran itu ada pada setiap orang, bahwa itu ada pada setiap kelompok. Sebagaimana kesalahan juga ada pada mereka. Kalau kita ingin bersama berjamaah dengan mereka, jangan fokus pada kesalahan mereka. Kalau kita dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, baru kita fokus pada kesalahan mereka. Karena kita sedang menegakkan kemungkaran. Tapi kalau dalam konteks ingin berjamaah, ingin bersatu, ya kita harus fokus kepada nilai-nilai kebenaran yang mereka usung, jangan kepada kesalahannya.